Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fathul Qorib masih halaman pertama niku berarti diulang sing halaman pertama paling halaman 2. Zaman ketika ana keterangan maknanine kadang ora bisa ana keterangan ditulis. Jadi dijukut napa namine dijukut pahamane dadi ringkasane niku dijukut disalin dadine kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi thahirin wa sahabati ajmain. Qala al-Qudhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani niki kitab Fathul Qorib utawa Takrib. Pengarang niku arane Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullah ta'ala an a'mala mukhtasar fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahmatullahi alaih, bahwa sebagian dari murid-murid ataupun ya sebagian saking murid-murid Abi Suja punika sami tanglet, sami takon, sami mengharap bahwa Imam Abi Suja niku diharapkan bisa merangkum atau meringkas permasalahan hukum dalam masalah fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i. Niki sing mukadimah ora tak manani, pokoke sekedar kula terjemahaken sebisane boten saged bahasa Indonesia yang kok karo Jawa campur aduk wis bahasane urip. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba 'alal muta'allimin darsuhu wa yashhalu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Berharap kepada Imam Abi Suja untuk merangkum, meringkas masalah ilmu fikih supaya bisa untuk mempermudah dalam belajar ilmu fikih. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban li sawabi rahiban ila Allah ta'ala fit taufiqi li sawabi innahu ala may yasha qadirun wa bi ibadihi latifun khabir. Kemudian Imam Abi Suja mengiyakan, yaitu akhirnya terringkaslah kitab yang namanya Ghayatu wa Takrib. Tadi matan Ghayah wa Takrib terus ngerti kitab sing jaman niku asale arane Fathul Qorib. Merangkum, meringkas masalah hukum fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i, yaitu yang mayoritas Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Jadi kula maknani secara khas pondok mawon, walaupun sing bisa bahasa Jawa ora kabeh wis dicampur karo bahasa Indonesia. Secuil-secuil ana bahasa Indonesiane, ana bahasa Jawane, karena ben bisa kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati ayhada utawi kitab nerangaken taharah atau sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang wenang biha kelawan banyu apa at-tadhiru sesuci. Almiyahu allati yajuzu biha tadhir, bahwa kitab yang pertama dalam Takrib menerangkan macam-macam air allati yajuzu biha at-tadhiru, macam-macam air yang diperbolehkan untuk bersuci ataupun selain diperbolehkan yaitu disahkan atau sah untuk bersuci. Sab'u miyahin iku ana pitu pira-pira banyu. Sab'u miyahin iku ana pitu pira-pira banyu. Ma'us samai rupane siji banyu udan, banyu langit. Banyu langit itu lagu, ana lagu banyu langit, tapi ini banyu langit itu maksudnya banyu udan. Air yang
bisa untuk sesuci ataupun sah untuk dibuat sesuci ada 7. Yang pertama yaitu air hujan. Jadi yang belum tercampur, murni turun dari hujan, tidak tercampur barang najis, itu namanya air suci atau mensucikan. Salah satunya adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut segoro. Jadi wa ma'ul bahri lan banyu segoro. Jawane Indonesia ini ya berarti air laut. Jadi nggak sing seneng mancing, ketika orang gawa botol aqua ataupun apa, ketika mau sholat kan wong mancing dia tetap butuh sholat. Kalau pernah main mancing keder banyu wudu, banyunya asin, tapi karena sah akhirnya ya banyu wudu saja. Jadi wong mancing misalkan numpak perahu atau ning cacaban atau ning apa kayak ning Gempol, biasanya mari Brebes ning Gempol, Brebes kayak numpak perahu. Lan itu kula ya nate dicak ya sangu sarung, sangu wedang wong nginung, karena banyune wong nginung, banyu wudu eman-eman akhirnya wudune banyu laut. Ora papat cuman akhirnya raine dadi ireng wis mutihna gampang ireng. Tapi kan itu sah saja. Maksudnya boleh untuk digunakan untuk bersuci. Wa ma'un nahri, lan nomor telune banyu nahri niku sungai, kali. Jadi sing nomor 3 air sungai juga termasuk boleh untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, lan nomor pinten wau, 1 air hujan, yang kedua air laut, ketiga air sungai, yang keempat air sumber mata air. Jadi ketika keluar mata air maka itu sah atau boleh digunakan untuk bersuci. Aqua kan air sumber, adi, terus apa manwa arane birang-birang. Wa ma'ul aini. Nah, ain karo bi'run niku hampir sama. Ain niki ya padha sumberan. Wa ma'us salji, terus nomor pirawa? Banyu udan, banyu laut, banyu sumber, banyu laut, terus banyu kali, banyu sumber, terus mata air. Maksudnya mata air sumberan itu ya kan ana sing dudu nyumber cuman rembesan. Nah, wa mul ain itu berarti sing sumberan. Nah, itu. Wa ma usalji, lan air salju. Jadi misalkan kok turun lagi ning kutub utara atau orang duwe banyu, anane banyu ning es batu sing kulkas, tapi dengan catatan asalnya air suci. Aqua pan banyu wudu langka, pan tuku langka anane banyune es batu. Ora apa-apa kowe nganggo banyu wudu. Wa ma'ul bardi, lan air embun. Bardi niku air embun. Lah air embun bisa banyak, bisa digodhong di kadang-kadang kok sakit teman bisa. Jadi maksudnya ini menerangkan bahwa macam-macam air yang boleh atau sah digunakan untuk melakukan sesuci. Selain suci juga bisa mensucikan. Jadi nanti ada macam-macam air. Sumal miyahu, nuli utawi banyu. Kemudian macam-macam air tersebut sing jumlahnya ada 7, ala arba'ati aksamin, dibagi atau ada 4 macam. Nah, totalnya mau sing jumlahnya anak itu mempunyai hukum 4. Jadi walaupun suci dan atau boleh digunakan untuk bersuci, tapi yang ketujuh semuanya itu ada hukum-hukum tersendirinya. Ala arba'ati aksabin tohirin, rupane siji banyu suci, mutohirin kang nyuciaken. Yang pertama ada air suci, juga mensucikan. Suci mensucikan. Makruhin kang dimakruhaken opo istiqmaluhu, menggunakan air tersebut. Yang pertama adalah air yang suci dan bisa mensucikan, tapi ada hukum makruh. Boleh, tapi makruh. Makruh itu kan ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan siksa.
tapi ketika tidak dilakukan atau dijauhi maka mendapatkan pahala. Berarti secara gampangannya lebih baik tidak, kecuali langka maning ya mumungan ya ora haram ikeh gitu. Darurat haram boleh. Itu darurat misalkan mengancam jiwa. Nah, kayak contoh memakan bangkai. Darurat ya orang mangan itu mati, boleh. Tapi kan posisi darurat itu ketika tidak taruhannya nyawa. Ora latan ora sarapan, latan mangannya sing haram ya tidak boleh. Darurat itu kadarnya ketika memang tidak dilakukan akan mengancam nyawa. Seminggu orang mangan-mangan, wah orang mangan pisan mangan tak yang sekarat. Akhirnya anaknya bangkai dimakan tidak apa-apa. Tapi sawarugi ora apa-apa. Tapi dengan catatan memang darurat mengancam nyawa. Tapi kalau tidak ya tidak boleh. Kembali ke pembahasan. Pertama ada air yang suci mensucikan makruhin istimaluhu. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yaitu niki dijelang niki keterangannya ana sing salah. Berarti asli ini ghairu makruhin. Berarti pertama adalah ghairu makruhin. Berarti kan wis mau dibahas yang pertama air suci mensucikan makruh. Aslinya niki kalimatnya ghairu makruhin. Dadi niki kejelang sing jelang ngisore dhuwur sing ora donge kan mutawi makruhin istiqmaluhu niku mboten wonten. Dadi catakannya ada yang salah. Jadi karena wis terlanjur mboten masalah, sama cuman perbedaannya urutannya sing donge nomor loro dadi nomor siji. Tapi nggak masalah, intinya pertama adalah air yang suci mensucikan tapi makruh, yaitu al-ma'ul musammasu, banyu al-musammasu kang dipanasaken ing atase srengenge. Yang pertama adalah airnya itu suci tapi makruh digunakan, yaitu ketika air tersebut dipanaskan dalam tempat yang logam. Catatan, tempat yang logam, dipanaskan di terik matahari. Lah umpamanya dipanaskan pakai kompor listrik itu tidak makruh. Yang makruh itu berarti air yang dipanaskan menggunakan tempat, terus tempatnya juga harus yang logam. Jadi misalkan punya penampung air memakai drim bekas nganggo tampungan banyu, terus pas siang hari air menjadi hangat. Lah ketika itu suci, tapi ketika digunakan makruh. Kalau bisa ditunggu sampai dingin. Nah, kalau sifat dinginnya hilang, maka menurut Imam Nawawi sah, maksudnya sah dan juga tidak makruh. Lah umpamane tampungan kan nganggone apa arane? Torennya tapi plastik, ya berarti tidak makruh. Sing makruh niku catatannya satu, dipanaskan menggunakan sinar matahari, yang kedua menggunakan tempat dari logam. Tapi bukan logam ora. Terus umpamane pakai logam tapi bukan terik matahari dengan dimasak, itu mboten masalah. Tawa nganggone apa guys sing siki shower apa sih? Penghangat. Penghangat air berarti apa arane? Penghangat air. Is bahwa itulah pemanas lah, pemanas. Ya tidak makruh. Satu, air suci mensucikan tapi makruh. Nah terus ini dijelang karena wau wisikat salah. Yang kedua adalah aslinya yang pertama, tapi orang masalah, kepahamannya sama. Yang kedua ada air suci mensucikan tapi tidak makruh, yaitu air mutlak. Air mutlak itu air yang termasuk 7 tadi. Sing 7 berarti wau kan ada air 7. Ketika air yang macam 7 itu dipanaskan dengan terik matahari menggunakan logam maka makruh. Terus kalau air yang ketujuh itu tidak tercampur apapun dan juga tidak dipanaskan terik matahari, maka itu macam yang kedua yaitu air yang suci mensucikan tidak makruh. Lah itu yang paling utama. Lah pertanyaannya, ketika ada air tidak tercampur, coba ngerendeling kali banyune mungkin kali bulakan bumi Jawa jernih.
Lah kali liyane coklat, apakah itu sah? Sah. Sementing coklat itu bukan coklat susu, maksudnya coklat makanan, itu murni coklat dari tanah yang sulit dihindari. Karena memang kali sempan lepas, sempan keramik siapa? Airnya kan memang murni bebatuan, murni tanah, maka itu tidak masalah. Dengan catatan tercampurnya air tersebut karena tidak bisa dihindari, maka tidak masalah. Contoh maning banyu tuk teme metu, otomatis kan banyu ini pudak. Karena masalah kok banyu wudu. Walaupun ada campuran tanah, tapi kan itu murni memang tidak sengaja dicampur karena murni alamiah, terus juga sulit untuk dihindari, maka tidak apa-apa. Tapi misalnya mambu rasanya rubah, Orang masalah. Kalau yang tidak boleh itu dicampur. Kalau itu kan tidak dicampur, tidak ada unsur mencampuri, memang alami dari alam. Itu orang masalah. Contoh banyu udan teko rada anyep, rada ana rasane orang masalah. Sing tidak boleh itu ketika air contoh ning kali lagi pan turun ini pesing, ya baru tidak boleh karena itu murni pesing itu karena air kencing, karena jebule ning nduran batire lagi nguyuh misalkan gitu. Ya tidak boleh walaupun airnya banyak, tapi ketika diambil atau misalkan jebulan lagi banyu itu ning pinggir temen anak mas wong maksudnya ya karena tas membuang emas akhirnya dianu bareng weruh ya, maka itu air najis walaupun air banyak. Sekelilingnya tidak, kalau jauh tidak najis, tapi kalau sekitar yang sekiranya masih bau maka najis. Terus contoh boleh lumut kolam saking suwene lumute akhirnya kan warna kehijau-hijauan, itu tidak masalah karena itu alamiah. Sing tidak boleh ketika air dicampuri detol, banyunya secuil campuri detol, itu air suci tapi tidak mensucikan. Makanya ketika memang mau dikasih detol niku airnya yang banyak di atas 2 kolah kira-kira tidak ada perubahan rasa. Jadi ya niatnya apik untuk menetralisir air dari kuman, tapi ketika itu misalkan cuma 1 ember kasih detol akhirnya kan berubah bukan mutlak lagi karena tercampur barang, maka itu tidak boleh. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, wau kan yang pertama suci mensucikan tapi makruh, yang kedua suci mensucikan tidak makruh. Semua air yang 7 tidak tercampur sama sekali dengan barang apapun yang bisa merubah rasa atau itu. Karena mutlak. Terus kayak berarti melompati itu mriki wa ma usamsi wis ghairi mutahhiri li ghairihi wa wal ma'ul mustakmal. Terus yang ketiga ada wa tahirin suci. Yang ketiga ada air suci ghairi mutahhirin kang ora bisa nyuciaken li ghairihi maring liyane niku wa tahirin tawaliyane banyu. Yang ketiga adalah air suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Dalam arti suci itu jika terkena pakaian tidak masalah, jika terminum tidak masalah, jika terkena anggota tubuh tidak masalah, tapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas. Itu air yang ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, contohnya apa? Wa utawi ghairi mutahhir iku al-ma'u banyu al-mustakmalu kang wis digawe, yaitu air yang sudah pernah dibuat untuk menghilangkan hadas, bukan najis. Kalau air yang digunakan menghilangkan najis namanya najis, yaitu airnya najis. Berarti misal tangan kena kencing, terus air 1 gelas tuangkan, terus bawah di dinggo utawa taruhin wadah, akhirnya dinggo itu airnya air najis karena setelah untuk mensucikan najis. Yang dimaksud di sini adalah mustakmal, air yang setelah digunakan menghilangkan hadas. Bedanya hadas itu hanya sifat utawa
tingkat yang ketika orang berhadas maka diwajibkan sesuatu, misalkan hadas besar wajib mandi, misalkan hadas kecil wajib wudhu ketika mau sholat. Tidak harus dihilangkan secara zahir, tidak ada zahirnya. Tapi kalau najis itu terlihat zahirnya, walaupun ada najis yang tidak terlihat, kayak kemarin contohnya kan najis ainiyah, rohumiyah. Nah, ini yang mustakmal adalah air yang setelah digunakan untuk menghilangkan hadas. Itu suci tapi tidak mensucikan. Makanya kadang ana satu riwayat ketika baru wudu, ini rada disedot. Karena satu tetesan air wudu itu malaikat. Jadi malaikat pada netes yang mendoakan. Malah kemudian ketika saya di pesantren lagi mondok, ngerlarang mripat, peleken ketika berbanyu wudu ditetes. Nah, itu termasuk ya bukan secara kedokteran, tapi memang karena termasuk dari berkahnya air wudu, karena air wudu itu kan termasuk kayak air barokah ya, karena memang satu tetesan air tersebut termasuk juga meneteskan dosa-dosa orang yang wudu, dosa melu rontok, juga menjadikan tetesan itu malaikat mendoakan kepada orang yang berwudu. Jadi jangan lagi pas di pondok ketika sakit mata air wudu terus diteteskan di mata, walaupun itu secara dokter tidak ada, tapi arane santri biasa dilalai karena yakin yang menghilangkan penyakit dan yang mendatangkan penyakit hanya Allah. Jadi yakin akhirnya mati. Yang keempat ada wal mutahhiru bima khalatahu minat tahirati wa ma'in najisin, air yang telah berubah, yang mencampuri air kesucian tersebut dengan najis. Lah itu air najis, arane najis, berarti tidak boleh dipakai atau digunakan. Dan misalkan gue minum ya tidak boleh. Selain tidak boleh digunakan untuk bersuci, juga tidak boleh untuk diminum karena air statusnya najis. Tapi kalau air yang mustakmal, bekas menghilangkan hadas, maka boleh digunakan ataupun diminum itu boleh. Yaitu air najis. Wa ma'in najis wa huwa allati halat fihi najasatun. Wa huwa dunal kulataini wa huwa utawi ma'in najis iku allati banyu utawa perkara halat kang tumiba utawa terkena fihi ing dalem ma'un air apa najasatun najis, yaitu air sedikit yang terkena najis. Bon, niku pembahasan bahwa 7 macam air, kemudian ada pembagian yaitu 4 air suci mensucikan, niki diurutas yang pas, suci mensucikan orang makruh ya, yaitu air mutlak. Yang kedua ada air yang mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga ada air mustakmal, suci mensucikan tapi tidak bisa untuk digunakan bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis, yaitu yang tidak bisa sama sekali digunakan dan diminum, tidak boleh karena mutanajis. Terus pembahasan, jadi ada pembahasan bahwa dunal kulataini au kana kulataini fatahoyar wal kulatani utawi sing aran rongkolah iku khamsumi atiridlin 500 liter ibadadiin dengan ukuran bahdad takriban kelawan pak, maksudnya takriban itu apa nih, tapi parakin mempere kira-kirane paling anune 500 liter bahdad fil aso. Sekarang pembahasan air. Air ada 2 macam selain 4 macam yang tadi sudah disebutkan. Air ke yang ora akeh ya sejuil. Nah, pelanggarannya ketika ada air sedikit terkena mustakmal ataupun terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Berubah atau tidak, ketika airnya memang sedikit maka hukumnya najis. Terus air banyak itu tidak bisa najis, terkecuali kalau terkena najis merubah sifatnya air, maka hukumnya menjadi najis.
Lah pembahasan sekarang berarti ada dua macam air, sedikit dan banyak. Perlunya membahas sedikit dan banyak untuk mengetahui ketika air tersebut nanti statusnya akan jadi najis, apa memang tetap mutlak atau memang menjadi mustakmal. Nah, yang pertama adalah air sedikit. Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah. Kulah itu kulah cara wong Jawa ngene, kulah kan kolam. Tapi kulah niku memang ukuran Arab, kulataini arane kulah. Mungkin akhirnya saiki wong Jawa ngarane kolah atau kolam, asline kulah, kulataini. Lah, yang dimaksud dua kulah berarti air yang kurang dari dua kulah namanya air sedikit. Ketika air di bawah dua kulah jika terkena najis maka hukumnya statusnya menjadi najis. Ketika tercampur oleh mustakmal juga statusnya menjadi mustakmal. Nah, ketika airnya banyak lebih dari dua kulah, ketika tercampur najis tidak berubah apapun maka tidak menjadi najis. Tapi enggak sing mustakmal sing sedikit berubah ataupun tidak tetap najis. Lah sekarang pembahasan kulata ini, dua kulah itu berapa? Ya secuil akeh karuan. Kadar sedikit itu seperti apa? Kadar banyak itu seperti apa? Lah dalam kitab Fathul Qorib, kulatani khomsu mi'at piritlin. Dua kulah itu adalah 500 liter utawa kati, ukuran Arab arane kati. Ukurannya Baghdad. Lah dadi ukuran kuwi akeh macam-macam, ana Baghdad, Indonesia orang nganggone liter. Datang sarae dijelaskan 1 liter Baghdad menurut ukuran Indonesia yaitu 1 liternya 408 gram ataupun secara dirham itu 2 dirham ukuran Arab itu 128 4/7 dirham. Lah penjelasan ben gampang maning lah, dirham yang wong Indonesia kok dirham orang mudeng. Nah, ora sanggup dirham wis 408 gram. Itu kan berarti nggak 1 liter berapa gram? 1000 pirawan. Nah, sekolah coba keter. Seliter pirang gram? Iya keter. 1000 gram. 1 liter adalah 1000 gram. Berarti kalau ukuran Baghdad standarnya kitab ini adalah 500 liter. Lah saiki 500 liter kali 408 gram supaya ketemu hasil dari Indonesia. Karena kan ukuran Arab ora tau mengarep Baghdad apa mana. Nah, secara sepakat ulama 1 liter Baghdad adalah 408 gram. Nah, berarti mau kan 500 liter. Cara ngitungnya 408 gram dikali 500 ketemune 2400 gram. Orang wah HP ini coba hitung. Ya. Akhirnya ketika itu 2400 dibagi 2400 maning. Bila sih ketemu nih ora apal. Ketemunya 1 liter itu 2 kulah itu menjadi 204 liter. Oh, enggak usah kalkulator dibuka 408 gram kali 500. Ketemunya kan sekian ribu gram. Benda di liter dibagi 1000. Karena kan 1 liter adalah 1000 gram. Lah mau ketemu hasilnya kurang lebih 204 liter. Berarti kadar air banyak. Kurangnya secangkir, sesiur itu masalah. Tapi kurangnya itu sampai banyak, itu berarti memang diarane standarnya air sedikit. Lah itu berarti untuk masalah air banyak adalah air yang lebih dari 204 liter atau cara kitab arane rongkolah atau kula taini. Contoh, ana drigen ukurannya 50
baru kayak 50 liter lah bisa dikira-kira kena papat berarti hampir rong kulah. Berarti ki ngurus meneh iki. Lah kok gentong ukurane pirang liter ya tinggal di berarti ketika nggawe kolam ya sebisa mungkin lebih dari 2 kulah supaya jikalau terkena najis airnya tidak menjadi najis. Contoh yang gampang, air 1 ember. Ning kolam sing sering 1 ember nguyuh anake mbok sapa nguyuh ngadeg atau nyipret maring otomatis 1 ember menjadi najis. Banyu najis wadus dadi najis, nganggo banyu wudu ora sah, akhire sembayang gawa najis, banyu wudu ora sah, otomatis salat menjadi tidak sah. Pertama memang masalah fikih yang paling penting pokok adalah kesucian. Sebelum melangkah ke yang lain pelajari masalah kesucian. Malah ceritanya Kanjeng Nabi, hadisipun Kanjeng Nabi ketika jalan dalam makam krungu wong disiksa. Jebulen singkat ceritanya orang yang disiksa itu adalah orang yang ketika setelah buang hajat ora cewek. Cara Jawane cewek, bercara ora apa? Indonesianya apa? Wis wae ora bersih intine. Akhirnya salat gawa najis, pakaiane kena najis digawa salat. Akhirnya kan salate membawa najis, otomatis salate ora salah. Perlu diperhatikan temenan nanti ketika kolam bareng-bareng ya dijaga kesucian. Pertama air kurang dari 2 kolah beranake mendalah ember ya ditutupi. Ben misalkan anak-anak yang bapak nguyuh bocah cilik kadang kan nguyuhe sembarangan, taratar nyipret. Nah, akhirnya kan menjadi najis. Lah misalkan ya bisa dalandur atau ditutupi. Terus misalkan banyu wudu juga sama ya sing hati-hati. Jadi cara banyu wudu ini nanti walaupun pembahasan wudu itu nanti kan tapi kan berhubungan dengan mustakmal. Contoh mustakmal, ambil air wudu, tempelkan, belum rata diangkat, tempelkan, itu berarti yang buat meratakan adalah mustakmal. Jadi kalau mengambil air wudu jangan diangkat, terus diputer sambil membaca doa wudu. Malah kalau yang wajib sambil mengucapkan niat di dalam hati karo rakatna 1. Ketika sudah rata maka dihitung 1. Tapi ketika 1 kali belum rata, yang kedua bukan dihitung sunnah tapi masih wajib. Ketika sudah sempurna baru yang kedua, yang ketiga menjadi hitungan sunnah. Walaupun ping 4 jebulan sing loro ke meratakan berarti yang kedua, ketiga baru sunnah, yang keempat harus jelas. Jadi pembahasan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah. 2 kulah untuk takaran liter adalah 204 liter kurang lebih. Cuman karena takaran itu beda-beda. Bagdad semen. Ya karena wong takaran kan beda. Misalkan takaran zaman dulu itu menggunakan kilan. Lah kilane wong tangannya beda. Menggunakan jangkah. Ya jangkae wong berbeda. Wonge dhuwure jangkae amba. Misalkan ukuran tangan, ya tangannya wong panjangnya beda. Jadi makanya kadang ada ikhtilaf dalam merangkum 2 kulah itu berapa, tapi untuk mazhab kita Syafi'iyah dalam kitab ini kurang lebih 204. Ada yang mengatakan 216. Intine orang ngarang dewek. Berarti sudah bisa diikuti. Itu untuk masalah air. Jadi untuk masalah air, macam-macam air dan pembagian air dan status air nanti bisa mutanajis ataupun mustakmal, itu nanti tergantung ukuran airnya di bawah 2 kulah ataupun di atas 2 kulah. Perlu diperhatikan ketika air di bawah 2 kulah terkena najis, mau berubah ataupun tidak statusnya tetap najis. Tapi kalau air yang 2 kulah, berarti air yang lebih dari 204 liter terkena najis itu tidak langsung menjadi najis, tapi dilihat ketika tidak berpengaruh sama sekali. Contoh 1 kolam lebih ukurannya 500 liter dituangkan 1 botol kencing ataupun najis, tapi dia tidak berubah, ora pesing, maka tidak najis.
Tapi kalau dituangkan akhirnya menjadi bau pesing semua, maka air tersebut adalah najis. Terus tambahan keterangan bahwa air mutanajis, air mustakmal itu bisa menjadi suci. Ini walaupun pembahasannya nanti, cuman karena berkelanjutan jadi ditanggung. Air yang mutanajis ataupun mustakmal itu statusnya bisa berubah menjadi suci. Orang dikumbah tapi jadi suci. Contohnya kan pakaian najis ben suci dikumbah. Tapi air kan orang bisa tapi dia bisa menjadi yang asalnya najis menjadi suci dengan cara dicampurkan sampai melebihi 2 kulah lebih dan tidak berubah sifatnya. Contoh, dia mau banyune kena uyuh kecipretan ana seember, ana rong ember, masih belum 1 kulah, kurang 50 liter. Akhirnya njuput banyu 50 liter maning dicampurkan semuanya menjadi 204 liter lebih. Terus tidak ada bau pesing, warna tetap, rasa juga tetap, maka itu statusnya berubah menjadi suci. Karena yang asalnya najis karena dicampur semua tidak merubah, maka air yang dulunya najis statusnya menjadi suci. Jadi ngerana jadi buang eman-eman dikumpulna ya karuan sih gak banyu akeh, cuman kan ketika memang tidak ada air jadi digunakan maneh. Pun ini sementara pun samanten nggih wis anak bapak ibune. Lah dong mau kare men tapi ya oleh pirang-pirang. Puluh ya, Gus. Ya, oke. Orang gue ngaji kalune. Ora play. Ya, akhirnya ngajine karo TikTok apa wis. Hah? Yang ngajine karo TikTok. Hukum 7 dulu. Barangkali ada pertanyaan. Kadang gue bingung sih perkara banyu mustakmal itu. Terus Gue kan mengartikan banyu mustakmal itu banyu sih nggak ngilangi, banyak ini nggak ngilangi najis. bukan. Mustakmal itu menghilangkan hadas. Iya. Kalau aslinya mustakmal kan sing wis dinggo. Iya, tapi nggak cara bahasa itu bener. Mustakmal berarti tapi kok dibagi mana mustakmal najis, mustakmal sing ora najis iku. Cuman kan karena memang mustakmalun itu kan dari asal katanya yang sudah pernah dipakai asline untuk kepahaman. Cuman sing dimaksud mustakmal yang suci tapi tidak mensucikan berarti kan yang digunakan nganggo hadas. Tapi nggak sing tas digunakan nggo najis itu statusnya mustakmal tapi najis. Jadi ya dijabarna wong memang kadang karena bahasa ya mustakmal ku sing wis dinggo. Artinya kan cepat aja. Nah, ya tapi kira-kira nek dibagi maning. Ya siji ana sing wis dinggo tapi statusnya suci, tapi ora bisa sucikan. Sing kedua statusnya najis karena tas dinggo nganggo ngilangi najis. Ya tok. Dadi mustakmal namanya. Sing ora najis, dinggo sebanyak tetesane wudu lah. Ah, ya. Itu orang masalah kan mustakmal. Makanya kertas penjuda jadadan iki. Terus biarkan jatuh terus dari atas. Makanya penjuda itu kan orang kayak gini tapi dari atas ke bawah. Tapi orang kayak najis. Iya. Orang malah itu kan sing mau termasuk ke tambah lipat lara. Nyemen iku banyu sing tas-tasan wudu batas. Kalau misalnya kayak wong kambangan iki cara kasane mau lagi atus kuburan banyu blocok yang kelek utawa ora apa-apa.
Berarti kan bagi orang gue mustakmal orang najis. Orang najis tidak apa-apa karena air mustakmal. Mustakmal banyu sing wis dienggo. Ya bener tau Jawa ngomong banyu wis dienggo cuman kan kadang wis dienggo Nah, orang dibagi maning. kadang-kadang resep ini kan wis bingung ke berarti ketika orang ngilang nanti kita tetap aja jalannya sabai. Padahal ya harus tas ngilangin aja statusnya muta. Mutan najis. Kecuali kalau mau dikumpulkan maning lebih dua pula dicampurna karo banyu suci sing itu ora apa-apa. Penting asalkan iki amangannya cara warna lampu rasa. Iya. Makanya nggak ada bono-bono ke banyu itu kadang cemplung ada di sisi tangannya si blur kan karena kan kolamnya apa. Tapi kue pun berubah rasanya bakalnya rasanya itu rasa keringet tapi ya rasa alami rumut kadang ana wis budak nemen cuman kan ya biasanya tetap seminggu sepisan di kuras tapi ana sing ora sih rangka pertanyaan ya wis berarti ditutup. Coba bentar. Jam 8 Yo orang nonton kita ya. iya orang nonton lalu gadrine langka ya orang tapi lalu gadrine anak ya lalu gadrine lagi nunggu bol gadrine nonton apa orang lalu gadrine nonton ya kalau gadrine lagi apa gadrine langka jam 8 ya kok bocah kan iki dia karena takrib tembe sih tembe mulai takrib lah biasanya kan nunggu dolang takrib tembe mulai biasanya kan safina Jadi awalan kayak di sini aja makan safina itu loh. ya pada baik mau dimai kitab pun kembar kabeh betul main kan kembar pertanyaan jam sangat pas 10 menit mana Biasanya anak konak kabeh. ya biasanya langka. Waalaikumsalam Samsul ini Samsul 15 nongol Samsul Mensul ngopi usul ngopi sul ya terbelah lah bocah ngobrolnya karo HP akhirnya tapi harus lagi ngaji tau tak urus kok ngaji rampung baru pantakon takon iya monggo tak jawab bisa pokoknya tapi sesuai tema harus sesuai tema ya harus sesuai tema lagi ngaji teh fokusnya karo sing hadir Tapi gini ya, dulu mungkin mau mempermudah ya zaman bapak ini kan ngasih ya. Ukuran kulata ini gue 60 cm ya ngono udah sepeda kok. iya pada bahas ini nggak pengen 60 kali 60. jadi ketika pengen dicoba arane ngamal ilmu coba pirang liter gawe takaran di senti kepek pas apa ora ya kurang lebih pas iya paling ya luwih kurang tau ora tapi luwih ya ngopi jadi paling orang-orang kurang tau orang jadi
ukuran 60 cm persegi. Kuwi gawe gampangane wis iku. Jadi gue nggak mau soalnya 8 liter kan siapa 9 liter gitu juga. Cuman kan orang memungkinkan wong kanan duwe wadahe ngawuri 3 literan kan ana sing nggone kolam ya berarti gawe kolamnya 60 cm persegi lebih. Jadi ngana WC cilik kan iso ya aslinya tuh masalah nggak ketika bisa menjaga. Maksudnya sing kolam ceki kan minimalis orang nganggo bak tapi ngone ember. Ya kuwi sing penting bisa jaga. Kalau masalah asli. Kalau orang bisa jaga ya ketemu nih gue. Ngopi sul, cara ngopi sul. 7 menit. Ya coba lihat lewat TikTok. Lagi nyoba. Nah, TikTok. Iya, lagi nyoba live TikTok. Biasanya tuh Facebook. Enggak tuh berani Facebook, TikTok ya berani. Instagram paling. Yang Instagramnya malah laka. Nah, Malah duit. soalnya gue ini sing lebih banyak peminatnya dia TikTok, TikTok, Facebook. Jasa iki TikTok kan. Ngisi kosong-kosong. Mbak Heri tumben Mbak Heri. Tapi biasanya tak bujuk ini kadang. Tundul. Iya. Coba tunggu pelaksana pasien dan matikan.